Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Pengawas Penguji Uji Kinerja PPG Daljab Kementerian Agama periode 4 tahun 2026. Perkenalkan saya Feti Indah Mailia SPD dengan NIM 200172520530 LPTK Universitas Negeri Jakarta. Saya akan membuat video pembelajaran pada hari Rabu 21 Januari 2026 di MTS Negeri 32 Jakarta. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik? Baik, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk dipimpin. Ista'id. Ista'adna. Duaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, baik. Hari ini siapa yang tidak hadir? Nadira, Bu. Nadira, kenapa? Sakit. Oh, sakit. Ya udah, kita doakan semoga Nadira lekas Sembuh. Oke, baik. Sebelum memasuki materi pertemuan keempat ini, ya, Bu Feti tanya dulu. Kemarin kan kita sudah mempelajari tentang teks apa? Berita. Apa aja yang sudah kita pelajari? Ayo, siapa yang sudah belajar tadi malam mengenai teks berita? Oke, pengertian berita, terus Syarat berita. syarat-syarat, Jenis-jenis berita. Dan unsur berita. oke, unsur pembangun berita. Ya, Bu Feti tanya, siapa yang tahu apa aja sih jenis berita yang sedang marak nih muncul sekarang-sekarang? Yang kemarin terjadilah, kalau enggak apa tuh? Kejadian apa yang heboh di Indonesia? Berita apa? Berita banjir. Banjir di mana? Sumatera. Sumatera. Apa aja yang terendam? Rumah, warga, fasilitas. Kemudian desa-desa apa aja sih? Desa apa aja? Aceh ya? Aceh. Kemudian Sumatera Barat. Oke, kalau tadi kita tahu ada berita dari saudara kita yang di sana di seberang. Bu Feti tanya, kira-kira untuk dalam teks berita ya, biasanya kita perlu apa aja sih untuk membuat teks berita? Ada apa aja di dalam teks berita? Unsur pembangun berita. Unsur pembangun berita. Apa aja unsur pembangun berita?
5W 1H. 5W 1H atau adik Simba. Apa itu adik Simba? Apa, gimana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Oke. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari yang namanya struktur, ciri kebahasaan, dan menganalisis teks berita. Ya. Oke, coba dilihat ke PowerPoint yang Ibu sudah sematkan. Nah, ini tujuannya apa sih kita mempelajari ini? Dan manfaatnya apa untuk kita? Tujuan pembelajaran struktur, ciri kebahasaan, analisis teks berita. Tujuannya apa? Silakan. Bisa membuat berita yang sesuai dan benar. Agar bisa membuat teks berita yang sesuai dan benar, sesuai kaidah kebahasaan. Oke, tepuk tangan untuk Nafa. Oke, manfaatnya. Tadi tujuannya, berarti manfaatnya apa? Manfaat bagi kita. Menambah ilmu pengetahuan, sudah pasti. Apalagi? Dapat menulis teks berita dengan baik dan benar, sesuai kaidah kebahasaan. Oke. Nah, coba dilihat. Ini ada struktur teks berita. Ya, secara umum terbagi menjadi 4. Apa aja itu? Kepala berita, Teras berita atau kulit, tubuh, atau body berita, kaki atau leg, bagian penutup berita. Oke, berarti dia terdiri dari 4 struktur. Yang pertama, kepala berita, disebut judul berita. Banjir bandang melanda kota Aceh. Berarti itu disebut kepala berita. Kemudian teras berita, paragraf utama, ya, paragraf pertama atau paragraf kedua. Boleh sambil dicatat, Kak, nggak apa-apa. Sambil Ibu jelaskan ya. Nah, itu termasuk teras berita. Kemudian ada tubuh berita, ya. Itu adalah inti dari pemberitaan. Dan kaki berita adalah penutup dari inti teksnya. Oke, Bu Feti tanya, biasanya teks berita itu bersifat apa, Kak? Apa? Fakta, betul. Bersifat fakta. Terus apa lagi? Menarik. Berarti menarik ini dalam konteksnya, kita ketika membuat teks harus apa? Apa, Rizky? Harus jujur. Terus menarik nih, menarik. Berarti dia memakai apa? Berita terbaru, terviral. Dari, kalau menulis berarti dari ragam bahasa atau gaya bahasa. Ketika dia membuat teks berita itu menjadi apakah berita itu menarik atau tidak, ya. Nah, menarik itu ini karena siapa? Kamu menyebutkan menarik, ya. Jadi melebar nih, melebar luas. Menarik itu kata sifat, ya. Sifatnya setiap orang menurut kamu menarik belum tentu menurut Kenza menarik, ya enggak? Ya, sama kayak sifat ya, kata sifat ganteng, sifat cantik, menurut Bu Feti bagus, belum tentu menurut kalian bagus, seperti itu. Jadi ketika di situ ada kata menarik, kalian harus sangat piawai untuk menulis teks tersebut, sehingga pembaca seolah-olah penasaran dengan apa yang ada di dalam teks berita itu. Oke, sudah? Belum, Bu. Sebentar lagi, Bu. Bisa kita lanjut slide kedua? Bisa, Bu. Bisa? Oke. Nah, ini Bu Feti tanya dulu, ini sudah, kemarin kan Ibu sudah instruksikan, duduk sesuai kelompok. Sudah ya?
Sudah sesuai kelompok? Oke. Bu Feti tanya kelompok 1. Oke, kelompok 2. Ya, kelompok 3. Ya, kelompok 4. Oke, kelompok 5. Ya, kelompok 6. Oke, sip. Coba disimak tayangan berikut ini. Tunggu sebentar. Kayaknya speakernya kurang ini ya. Kalian bisa denger gak tapi kalau pakai speaker laptop? Bisa. Kurang ya? Dengeran ya? Dengeran, Bu. Oke, simak tayangan, perhatikan. Lucu gak? Oke, bersama tim menjadi kuat, bersama tim kita menjadi pemenang. Bangun tim yang kuat, solid, dan kompak. Oke, ini ya menunjukkan apa? Kita sesama kerja tim itu tidak boleh ada yang cuma kerjanya sendirian. Walaupun kelompok yang ngerjain ini aja, yang lain cuma baca, cuma nungguin. Masih ada nggak yang kayak gitu? Nah, mudah-mudahan di kelas ini nggak ada ya. Bu Feti harap semuanya kompak, kerjasama. Karena kayak tadi, kalau kita kerjasama, pasti nilainya, hasil yang diperoleh akan menjadi lebih baik, lebih bagus lagi. Oke, ini Bu Feti sertakan ya video berita. Tolong nanti dilihat.
Nah, ini yang terkini ya, teraktual dan terpercaya. Akibat hujan deras sejak Senin kemarin ya, dini hari membuat jalanan di Jakarta terendam banjir. Oh, hari Senin kemarin memang kan dari pagi ya Kak, kita dilanda hujan deras ya. Sampai pulang sekolah bukan? Iya. Ya kan, sampai pulang sekolah. Ini baru 1 hari tuh. Coba dilihat. Nah, kalian tonton nanti Bu Feti minta tanggapan dari tayangan ini ya. Coba disimak, dilihat dengan baik. Lumayan dalam ya itu. Hah? Nggak jadi kerja. Tapi kalau kalian jadi sekolah gak? Jadi lah, Bu. Ciledug aman, Ciledug? Aman. Nih kalau kira-kira ketemu jalanan kayak gini, kalian jadi ke sekolah apa enggak? Pulang, izin ya? Uh. Oke, dari sini berarti dampak atau apa ya, kerugian yang warga sekitar Jakarta rasakan nih apa kira-kira? Apa? Tadi tuh bapak-bapak mau kerja akhirnya balik, berarti kerugian apa? Menghambat aktivitas sehari-hari, ya harusnya kerja jadi nggak kerja. Kayak tadi Bu Feti tanya, kalau misalnya kalian yang di posisi itu berarti kalian balik kan, nggak ke sekolah, akhirnya ketinggalan pelajaran, ya kan? Apa sih? Kenapa sih nih di Jakarta tuh 1 hari aja hujan, banjir? Karena sampahnya banyak ya, ya. Berarti hal apa nih yang perlu kita benahi? Kesadaran diri untuk tidak membuang sampah sembarangan, ya. Kalau punya sampah nggak ketemu tong sampah, dipegang, dibawa, taruh di tas dulu. Kalau ketemu baru buang, ya. Alhamdulillah kalau sekolah kita sudah menerapkan ya kan, kalau botol plastik ada tempat sampahnya sendiri ya kan. Ya, kalian sudah memilah sampah berarti ya. Ya semoga sekolah ini nggak kena banjir lagi seperti ini. Amin. 2 tahun lalu soalnya sempet Kak kita libur karena banjir gitu. Waktu itu kayaknya 3 hari deh, tapi karena libur bukannya kita nggak belajar, kita PJJ. Iya. Oke, ini banjir di Jakarta hari Senin. Nah, coba kita lihat lagi. Nah, ini Sumatera Aceh coba. Maaf ya, iklan dulu. Coba Kak lihat tuh Kak. Puing-puing sisa bencana banjir bandang Aceh Tamiang. Ya Allah. Satu hal yang masih menjadi masalah korban sampai Iya. sekarang. Kalian kalau di posisi warga Aceh, ini gimana? Bagaimana tidak? Sedih. Terus apa lagi? Setidaknya ada 209 desa yang tersapu aliran lumpur, Hah? sekaligus diterjang tumpukan kayu besar. Apa? Bingung. Sedikit diantaranya hilang
dari permukaan. Coba rumahnya nggak ada. Nauzubillah min zalik nih ya. Kalian nih di posisi itu, rumahnya nggak ada, orang tua nggak ada, hilang. Dari pantauan udara ini sudah terlihat. Jadi batas antara Dan itu banyak Kak yang mengalami itu. dengan Kecamatan Bandar Pusaka itu dipisahkan oleh sungai. Tuh. Nah, makanya di akses sungai itulah yang terputus gitu. Perjalanan kami dimulai dari Babo. Berada di Kecamatan Bandar Pusaka, desa yang terletak tepat di pinggiran Sungai Tamiang ini luluh lantak diterjang banjir. Dari 518 kepala keluarga, nyaris 90% harus mengungsi karena rumahnya hancur lebur. Di Simpang 3 Pajak alias Pertigaan Pasar, kami bertemu Anto. Warga desa Babo ini tak keberatan menunjukkan rumahnya yang kini telah terendam lumpur. Meski masih terlihat pintu dan dinding kayu menuju ke Tuh lumpurnya dalam banget kayaknya itu. lumpur. Tak terhitung lagi tumpukan kayu yang tercabut sampai akarnya dan menghantam tepian desa Babo. Berhulu Ya di Allah. Tamiang Hulu, Sungai Tamiang berbatasan langsung dengan Lesteng Gayo Lues yang masuk dalam wilayah Taman Nasional Gunung Luser. Kontur sungai yang berbelok membuat sebagian kayu tak mengikuti aliran dan justru menghantam Sedih ya tepian desa. kalau ngeliat ini. Alhamdulillah kita nggak ngalamin ya. Iya. Dari arah Gunung Lesten. Mana tuh arah gunungnya? Gunung Lesten ke arah sana. Dari sana. Ya, Ke sini turun ke bawah. turun ke bawah. Karena ini kayu-kayu yang longsor dari gunung. Itulah terjadinya bencana di sini. Ini Oke. kayu singgah Nah, di sini. ini tadi banjir yang tadi di Jakarta hari Senin, yang ini banjir bandang di Aceh ya, Sumatera. Sumatera apa? Utara ya? Apa Sumatera Selatan? Aceh. Enggak, Sumatera juga kena kan? Iya. Iya. Jadi ada Aceh, ada Sumatera, ya. Nah, kalau kita lihat dari unsur-unsur berita, ya, kita bisa analisis gak dari kedua tayangan tadi? Bisa. Kita analisis dulu yang pertama, contoh yang cuplikan pertama tadi, banjir hari Senin di Jakarta. Kalau adik Simba, A-nya berarti Apa yang apa Kak? apa yang menyebabkan terjadinya banjir di Jakarta? Oke, apa yang menyebabkan terjadinya banjir di Jakarta? Berarti apa tadi yang sudah kita jawab? Banyaknya sampah menumpuk, ya kan? Terus adik Simba, A-nya apa? D-nya di mana? Di mana lokasi berita? Di Jakarta. Terus K-nya Kapan? kapan peristiwa itu terjadi? Pada hari Senin. Hari Senin, tanggal 12 Januari 2026. Oke. Kemudian habis kapan apa Kak? Siapa yang diberitakan, gitu kan? Siapa yang diwawancarakan? Ya, bisa apa? Siapa tadi? We are now in a horror period. Kita memasuki jam pelajaran keempat. Siapa? Para warga yang Terjebak banjir. banjir. Yang tadi mau kerja jadi nggak kerja, jadi nggak bisa. Oke. Terus apalagi? Mengapa peristiwa itu terjadi? Mengapa? Karena curah hujan yang tinggi. Terus apalagi? Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Ayo, bagaimana? Dia menjelaskan peristiwa kejadian. Lebih detail dari mengapa. Berarti karena curah hujan yang tinggi, kemudian tumpukan sampah yang sampahnya menumpuk, kurangnya resapan air, maka terjadilah banjir. banjir. Sudah? Adik Simba,
Oke, berarti satu tayangan itu pasti ada unsur pembangun berita. A-nya apa, D-nya, Di mana? K-nya, Kapan? C-nya, Siapa? Mbak-nya bagaimana? Adik si Mbak. Oke. Kita lanjut ke sampai sini ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Tidak ada, Bu. Nggak ada. Jelas ya? Jelas, Bu. Nah, boleh sambil nyatet silakan. Ini ada kebahasaan teks berita. Nah, ada yang pertama kalimat langsung dan tak langsung. Ini sudah berkali-kali Bu Feti bahas ya. Dia termasuk juga ciri kebahasaan di mana? Di teks apa? Ada yang tahu? Nih mengingat kembali nih. Teks, cerita, cerpen bisa, fantasi bisa ya kan? Ada kalimat langsung dan tak langsung. Sama, di teks berita pun juga sama. Makanya tadi kan beberapa tayangan ada yang wawancara kan? Nah, yang wawancara itu yang dialog tokohnya itu disebut kalimat apa? Kalau dialog tokoh, kalimat apa? Kalimat langsung. Kalau pernyataan itu disebut apa? Tidak langsung. Kalimat tidak langsung. Oke, boleh sambil dicatat, diingat-ingat kembali ya Kak. Ini jadi hampir mirip, tapi tetap ciri kebahasannya berbeda dengan teks cerpen. Kalau misalnya nih Bu Feti kasih contoh, banjir bandang melanda kota Aceh. Senin, waktu itu tanggal berapa ya? Desember ya? Ya Kak? Misalnya Senin 20 Desember 2025. Berarti itu termasuk kalimat tidak langsung. Kalau kalimat langsung tuh yang gimana sih kalau dalam konteks teks berita nih? Siapa yang mau contohin? Siapa ada? Nafas ya? Bebas. Narasumber itu. Boleh. Mau wawancara narasumber. Narasumber berkata, Kami sudah mengalami kesulitan ini sejak 2 hari yang lalu. oke, kami sudah mengalami kesulitan ini sejak 2 hari lalu. Ya, ini pembicaranya warga Aceh ya. Kalian kemarin waktu ada bencana Aceh kan sekolah mengambil ini juga ya, kontribusi ya. Kalian ikut menyumbang? Ikut. Ya, alhamdulillah. Kita saling berbagi untuk warga Aceh. Ya, harus berempati ya, Kak. Iya. Oke, sudah belum? Belum, Bu. Bisa dilanjut ya? Ya, oke, lanjut ya. Nah, yang kedua, menggunakan kata kerja pewarta. Kata kerja pewarta ini apa sih? Kata kerja yang menerangkan adanya suatu percakapan. Contohnya, laporan disampaikan oleh Feti Indah Mailia dari tempat terjadinya bencana banjir. Nah, itu disebut menggunakan kata kerja pewarta. Kemudian kata konjungsi temporal ini sebenarnya kalian udah tahu nih, konjungsi urutan waktu. Tahu kan? Tahu. Ya. Mengurutkan waktu kejadian namanya adalah konjungsi temporal.
Koral. Ya. Kemudian setelah itu, lalu, itu sama aja, nama lainnya aja. Kemudian menggunakan keterangan waktu. Ya. Biasanya, kemarin, ya, setelah itu. Oke, lanjut ya. Ya. Udah belum? Belum. 1 menit, ya. Ada yang mau bertanya dulu? Tidak ada, Bu. Oke, kalau enggak lanjut ya. Ya, Bu. Nah, ini menggunakan bahasa baku. Ya, nah ini Bu Feti contohin. Ada kata apotek yang bakunya, yang tidak baku apotik. Teknik, tetapi, desain, ya, desain. Ya. Ini cuma contoh aja nih, Kak. Ya, nanti mungkin di teks berita itu pasti ada kata yang mungkin kalian belum temukan. Biasanya gitu. Ya, tapi kalau kalian rajin baca sih insya Allah pasti paham. Yang terakhir adalah menggunakan makna denotatif. Ya, untuk menghindari makna yang ambigu dan menimbulkan kesalahpahaman dalam teks berita, maka menggunakan makna sebenarnya. Ya, makna sebenarnya, tidak boleh kata ambigu. Oke, kita ice breaking terlebih dahulu. Ya. Pasti seru Bu ice breaking-nya. Iya dong. Ayo berdiri semuanya. Kita ice breaking senam penguin terlebih dahulu. Sebentar aja ya. Oke, Bu. Ayo biar nggak ngantuk. Soalnya tuh yang belakang tuh tadi ngantuk nih, ya kan? Ayo. Mana tangannya? Badannya, Kak. Ayolah. Muter, muter. Ayo. Nah, biar nggak ngantuk. Masih pagi, jangan ngantuk. Muter. Nah kan, jadi banyak senyum kan? Oke, terima kasih. Gimana, seru gak? Ya, Bu. Seru, Bu. Nah, sudah refresh, senyum-senyum kembali ya. Kita lanjut. Nah, ini coba dilihat. Apa nih? Kebakaran hutan. Gambar apa? Kebakaran Hutan. hutan. Ya.
Kalau dilihat dari unsur berita, kira-kira apa aja nih yang bisa masuk ke dalam gambar ini? Di mana peristiwa tersebut? Oke, siapa korban atau adakah korban? Terus apa lagi? Apa yang menyebabkan kebakaran hutan? Ya. Kapan kebakaran itu terjadi? Apa? Kapan kebakarannya terjadi? Peristiwanya kapan ya? Terus apa lagi? Mengapa kebakaran hutan bisa terjadi? Setelah itu apa lagi? Bagaimana cara mengatasi? Good. Bagaimana cara mengatasi kebakaran hutan? Ya, ini kalau di gambar ini dengan memadamkan dengan air. Petugas damkar, ya kan? Nah, kalau ini coba lihat apa? Ini di mana nih? Lihat nggak? Di Aceh. Ini kayak gini nih, Kak. Jadi kalau mereka mau nyebrang ke pulau sebelah, itu muternya bisa, kemarin tuh Bu Feti tahu infonya dari berita TV juga ya, itu bisa 2-3 hari. Iya, karena kan kayak dipisahin sama ini ya, sungai itu kan ya. Nah, itu misah kalau mau ke pulau sebelah, itu muter bisa 2-3 hari. Nah, berarti lebih praktis ini kan, nyebrang. Tapi ya kayak gini kondisinya karena jembatannya itu roboh. Ini ngangkut orang, ngangkut bayi, Kak, ngangkut bahan baku makanan, masakan, ya. Obat-obatan, semuanya lewat kayak gini. Nah, berarti kalau ini sama kayak tadi ya, unsur pembangun beritanya. Kapan, di mana, siapa, bagaimana, mengapa, ya. Oke, selesai materi dari Ibu. Sekarang waktunya untuk kerjakan tugas hari ini, ya. Untuk kelompoknya kan sudah kalian duduk per kelompok kan, masing-masing, ya. Bu Feti akan membagikan lembaran untuk mengerjakan tugas. Ya, 6 kan ya? Ya, silakan. 6 kan? Ya, di buku latihan ya, Kak? Ya. Terus kelompok berapa? 3 ya, Kak? Di buku latihan masing-masing. Kalian boleh diskusi ya, tapi mengerjakannya sendiri-sendiri di buku latihan ya, Kak. Itu udah berapa, Kak? Udah 5. Ya, sama-sama. Dikerjakan di buku latihan. Kerjakan di buku latihan. Tapi boleh diskusi ya. Oke, Bu. Berlima kan? Nih, satu lagi. Satu, 2, 3, 4. Sama-sama. Oke, dibuka buku latihannya. Silakan kerjakan. Ya, ada yang kebagian aktivitas LKPD 1, LKPD 2 dan LKPD 3. Itu Bu Feti sudah kelompokkan sesuai dengan kompetensi kemampuan kalian masing-masing. Ayo, segera dicermati teksnya. Ya,
Kalau ada yang tidak dipahami boleh maju ke depan ya Kak. Boleh ditanyakan ke Ibu. Atau ancungkan tangan aja nanti Bu Feti sambangi ke kelompok kalian. Nah, untuk LKPD 2, ya kalau misalnya ini kan disuruh lengkapi isi bagian yang kosong. Nomor 1 mau langsung nggak apa-apa soalnya nggak ditulis. Tapi kalau mau soalnya ditulis ketiganya boleh juga ya. Tulis. Gimana Kak? Bisa? Temporal. Itu 2. Pewarta konjungsi temporal. Kalimat langsung tidak langsung. 2 menggunakan Pewarta. 3 konjungsi temporal. Iya. Mata apa ya? 4 ya tahu. 5 menggunakan kalimat baku. 6 menggunakan kalimat denotatif. Denotatif ada yang kalimat yang asli. Nomor 4 apa ya? Tidak boleh menggunakan itu mah denotatif masuknya yang tidak boleh menggunakan kalimat yang ambigu kan. Terus lagi
memang Sakura ini Gimana Kak? Bisa? Coba bentar, baca dulu. Ada yang kesulitan nggak dengan bahasanya? Nggak. Jangan lupa tuh unsur-unsurnya ya, pembangun beritanya ya. Ya. Iya. Ini teks yang ada di sini ditulis lagi di sini. Boleh. Enggak juga nggak apa-apa, langsung boleh. Kalau mau ditulis boleh. Bebas-bebas. Itu LKPD 2 kan? Panggilan kepada ketua kelas 93 harap menuju meja piket sekarang. Gimana Kak? Bingung Bu. Bingungnya di mana? Yang tiga kata kerja mental tuh maksudnya apa Bu? Kata kerja ini loh, mental yang tadi sudah ada di slide. Coba lihat-lihat catatan kamu ya. Coba dilihat, coba dipelajari terlebih dahulu. Lihat catatannya. Gimana, bingung? Sakura itu nama daerah. Iya, Sakura itu nama, kan ini ribuan masyarakat antusias saksikan budaya Sakura. Berarti budaya Sakura itu nama adat. Lampung Barat. Bukan sakura ya, bukan bunga. Yang ini gimana? Ada yang bingung nggak? Bagian mana? Apa tuh? Apa Kak? Apa? Kaidah kebahasaan tuh ada apa aja ya Bu? Tadi Selain tentang kaidah kebahasaan yang tadi di proyektor Bu. iya, kan kalimat langsung dan tak langsung. Iya. Terus apa lagi? Kata kerja kerja pewarta. pewarta. Nah, ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal. Menggunakan kalimat yang denotatif. Ya, Menggunakan kata baku. menggunakan kata baku. Ada lagi kita Satu lagi apa? Denotatif. denotatif tadi udah. Keterangan waktu. Iya, kemarin. Terus apa lagi? Esok hari gitu ya. Pokoknya keterangan waktu. Ya, menunjukkan keterangan waktu. Atau bisa langsung merujuk ke harinya. Oke, kasih Bu. Berarti dicermati. Kamu disuruh memilah itu kan? Ya kan? Iya. Iya. Konjungsi temporal. Yang ini gimana? Udah? Aman? Di, gimana aman? Aman Bu. Apa yang bingung? Nah, ini kamu disuruh melengkapi nih. Jadi kalau yang ini paparkan hasil unsur pembangunan berita tuh kayak misalnya Kalian di apa soal yang sudah terjadi apa di soal Garut sama itu jawaban? longsor gitu-gitu ya Bu. Iya. Soal terus Berarti kamu tulis dulu tuh. Kan ini disuruh unsur kan? Iya. Unsurnya kamu bikin dulu adik Simba apa di mana siapa pertanyaannya terus kamu jawab. Lebih mudah. Kalau kamu langsung jawab kamu bingung nggak? Gitu. Ya. Nah, Berarti ini kejadiannya apa nih? Ini kan udah ada nih. Ini disebut apa sih kalau longsor kembali hantui warga soal Garut? terus baru jawaban. Yang sering terjadi di daerah Garut. Disebut apa? Bencana. Struktur. Oh, Struktur. Berarti apa? Kepala, Si struktur tuh berita. Iya. Berarti yang tinggal dilengkapi Apalagi kepala apa berita. nih? Terus Ya, berita tuh kayak coba gimana? Kayak dicermati. isinya.
Jadi buatnya enak. Kamu harus ada strukturnya ini, ya. Dan diisi dengan unsur pembangun beritanya. Berarti unsur pembangun berita harus ada di dalam berita. Jelas. Ada data tuh. Senin. Tadi kan Senin 12 Januari 2026. Ingat, berupa fakta. Tubuh. Ya. Jadi kalau kalimat langsung atau tidak langsung itu nggak harus pakai tanda kutip apa enggak, Bu? Boleh pakai. Kalau kalimat langsung. Kalau tidak langsung jangan. Apa? Nah iya, berarti yang pakai tanda kutip. Pokoknya gini Kak, kalau dia dialog tokoh, ya berarti dia kalimat langsung. Kalau kalimat tidak langsung, berarti tidak ada dialog tokoh. Dia isinya pernyataan. Ini Kemarin Bu Feti ada sih. pergi ke pasar ke Kebayoran, Beda lah. menemukan Kayak maling diakhiri sama ini nggak sih? ayam. Berarti itu kalimat apa? Intinya basis masyarakat di sini. Tidak langsung. Kok beda? Coba lihat, Iya, apakah ada? Enggak, ini lainnya. Kalau nggak ada kan, bagiannya ini kalian di garis bawahi yang kamu enggak versi temukan. sepurat 3 kalimat langsung dan tidak langsung. Kasih tahu. Coba dicermati aja. Kalau ada Beda tulis, nggak ada hasilnya. berarti tidak. Bentuknya. 3 kalimat. Yang ini nggak? Yang teks 2 nggak 3 sih? kalimat. Yang belum 3 selesai. kalimat langsung, 3 kalimat tidak langsung. Iya. Iya, sama-sama. Ayo. Lanjut. Ya, apa? Teks 1 tuh. Kan struktur sama ini. Ini bagian kosong Kak, nih. Ini bagian kosong. Ini bagian kosong. Ini bagian kosong. Berarti ada 2 bagian kosong. Nah, ini longsor kembali hantui warga Barut disebut apa? Kalau dalam struktur. Judul itu termasuk kepala berita. Berarti yang kosong nih apa? Coba dicermati. Berarti kalian tinggal bikin sesuai dengan tema ini. Berarti setiap ini tidak boleh ada yang sama. Kalau sama berarti nyontek. Jadi gini, temanya longsor kembali hantui warga Garut. Tapi pasti diksi penggunaan bahasanya dan teksnya pasti akan berbeda-beda kalau bikin sendiri. Ya enggak? Paham ya? Berarti tinggal ngelengkapin. Kalau mau lebih enak, kamu bikin dulu unsur pembangun beritanya, baru bikin ini. Kenapa? Karena ini kan menjawab ini. Ya. Atau ini dulu, teks 1 dulu bikin juga boleh sih. Nggak apa-apa. Seenak kalian aja ya, yang penting dikerjain. Ini susah nih. Karena ini dikasih tahu nggak nih dia bicara kapan. Misalnya mana ya? Bisa deh. Enggak terlalu ngerti sih. Ini kan tentukan struktur. Jadi kayak kita tuh nentuin apa aja sih struktur yang ada di dalam teks ini gitu. Misalnya kayak gak usah ngasih. Iya Kak? Ini kita disuruh nentuin. Nah, itu kan ada headline-nya. Nanti kita tulis lagi nggak gitu. Headline-nya itu apa? Dari teks 1 sama teks 2. Itu nggak? Apa sih? Duh, Bu Feti nggak fokus nih.
Apa? Nah, kan ini kita disuruh tentukan strukturnya. Kita tuh cuma nulis misal kayak Nah ini misal Bu, ini kan strukturnya kan kayak seperti judulnya nih. Iya. Teks pertama sama teks 2 itu ditulis kayak judulnya. Ini aja, kalau enggak kamu nentuin kan di sini. Kalau nulis teks ya kan kelamaan ya. Kayaknya paragraf 1 apa gitu aja kayak kali ya. Paragraf 2 apa, termasuk apa. Ya. Misalnya ini kan kepala berita, terus ini apa, ini apa, ini apa. Ya, paham ya? Ya. Iya, minum, silakan Kak. Berarti ini pembangunan berita dalam teks itu kita kayak buat adik yang unsur pembangunan Kamu tentuin strukturnya. Ini disebut apa? Ini. Ya. teks 1 atau pakai teks 2? Dua-duanya, teks 1 dan teks 2. Kak, itu yang ini kelompok 1 dan 2 itu teks 1 dan teks 2 berarti ya? Ya kan? Heeh. Terus apa lagi, Kak? Udah? Maksudnya mana judulnya, mana badan. Struktur apa aja sih? Kepala berita, judul, berarti ini. Headline-nya dari misalnya dari sini sampai sini, paragraf 1 headline. Gitu aja. Kamu mau nulis teks? Boleh kalau mau nulis teks. Ya makanya. Kamu dikasih yang mudah kok. iya berarti kayak misalnya gini nggak sih, teks 1 nih. Iya. Misalnya Atau kalau misalnya Bu ini nggak sesuai kan, gitu. terus ininya yang mana? Dari sini sampai misalnya dari Syawal Festival sampai dengan ini kalimat ini kita gitu. buat kayak Boleh. Ya. ya nggak semuanya sih, satu berita. Iya satu berita, jadi kayak udah mencakup jadi nggak orang adik sih baik itu. Nah, tes berita tuh kayak apa? Tes berita tadi Itu yang ya. Berarti tadi tulisnya belum ini ya. Beneran headline paragraf 1 sama dia suruh menentukan jadi itu ada terdapat apa kata Bu Fetri disuruh iya jadi dia paragraf pertama berarti ini apa paragraf pertama misalnya kayak darah cerita atau apapun itu berarti kenyataan nanti yang kedua nah paragraf berapa aja yang jadi teras berita gitu ya ya. 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 Iya. Kak, siapa tadi? Kamu ya? Kata kerja mental itu kata kerja yang mengungkapkan aktivitas pikiran, perasaan atau kehendak seseorang. Contohnya seperti berpikir, merasa, memahami, ya, kayak gitu. Biasanya menggambarkan respon atau reaksi batinnya. Ya. Kata mana lagi? Yang kelompok 1 ya? Kalau paham kan? Jadi misalnya kata kerja mental itu kan dia ada teks berita tuh, misalnya ditanya kenapa Bapak nggak kayak tadi ya nggak berangkat kerja, berarti ada respon tuh, respon dari kata kerja mental itu. Apa tadi kata kerja mental itu? Itu contohnya berpikir, dia merasa bahwa oh iya ini merugikan, makanya tidak akhirnya berangkat gitu ya. Itu tadi barusan dijelasin. Nah, ya jelasin ulang. Biasanya dia itu kata kerja yang yang memiliki atau merespon. Misalnya berperilaku, berpikir, merasakan. Nah, contohnya seperti ini. Kita dulu. Iya, kayaknya ini deh paragraf pertama karena dia nggak menjawab itu ya. Jadi kalau nih kelompok berapa? 6 dan 5.
Kata kerja mental itu kata kerja yang mengungkapkan aktivitas pikiran, perasaan, atau kehendak seseorang ketika laku. Berarti kayak tadi tuh si narasumber ditanya, Bapak kan terkena banjir, ya kan? Kenapa Bapak tidak berangkat kerja? Berarti di situ ada kata kerja mental tuh. Dia mengungkapkan perasaan nggak? Ya kan? Nah, di situ ada kata kerjanya. Jadi biasanya juga disebut ini Kak, kata verba tingkah laku. Jadi menunjukkan perilaku internal seseorang. Analisis kayak orang Nah, nih Bu Feti kasih contoh ya. Berarti paragraf 1 beres, paragraf 2 gajinya, paragraf 3 penutup ya. Ya udah, teras berita kan. Nggak apa-apa. Harusnya unsur dulu sih, biar kalau di Nih contohnya, saya berpendapat. Nah, kata berpendapat itu kata kerja mental. Saya berpendapat bahwa contoh doang ini ya, integrasi teknologi seharusnya diterapkan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Nah, contoh lagi, saya menangis tanpa sadar ketika menonton banjir bandang di Aceh. Mengungkapkan apa? Perasaan kan? Is over. It's time to read. Pelajaran ke jam 4. Pelajaran jam keempat telah berakhir. Waktunya istirahat. Gimana? Masuk. Oh, itu ada jawabannya ya. Oke, ayo lanjut ya. Kita tadi kan masuknya agak telat, jadi masih ada lebihan waktu ya. Masih terus mengerjakan. Nanti istirahatnya diganti jam berikutnya ya. Masih ada beberapa menit waktu. Ayo silakan, jangan risau. kebahasan. Oh iya, pembangunan. Ya. Apa? Dia biasa ada di teras berita. Itu nomor 1. Wah, nomor 1 jawab apa pertanyaannya? Ini Jadi gini, unsur beritanya itu kamu harus tahu agar dapat melengkapi rangkaian yang kosong. Kamu jadi Bagaimana melengkapi, budaya jadi Sakura kayak bikin teks berita. laksanakan. Paham gak sih? Kan unsur 5W1H-nya harus masuk ke dalam itu. Gak apa-apa nih, kamu gak apa-apa. Kamu jangan bikin pertanyaan, langsung aja apa yang mereka. Kan kamu ngarang juga Kak, karena kan rumpang. Iya. Si Jadi satunya itu cuma mengisi rumpang yang ini 1, 2. Berarti unsur beritanya ini bukan nomor 1 Kak, berarti ini nomor 2. Tulis aja nomor 2 itu. Ya. Paham ya? Ayo kalian diskusi ya. Ini tes pertama dulu. Berarti misalnya Reta pakai kamu bagaimana? Itu bagaimana? Iya. Biar lebih cepat.
biar make sense. Bagaimana budaya Siapa A? ini sebenarnya festival atau budaya? Festival ya, festival. Apa siapa? Apa siapa? Aku bagaimana? Apa siapa? Gak gitu. Siapa yang mau ini unsur pembangunan bagian apa? Yang siapa? 10 menit lagi ya. Kalau yang Ya. siapa unsur pembangunannya siapa? Aku udah pembangun. Aku udah bagaimana? Aku siapa aja? Kamu apa Ken? Aku kapan? Dia kapan? Afifah tadi apa? Keira siapa? Coba lihat struktur, Aku iya Kak? bagaimana? Ya kan? Kalau aku bagaimana? Kalau Areta kapan? Kan kalau Rita? Kan apa? Sisa mengapa sama Kerjain belum? sisa di mana sama kenapa mengapa gimana katanya apa siapa yang apa Tadi aku lupa ada apa pertanyaanku. Bagaimana festival Sakura? Bagaimana cara festival Sakura sih? Bagaimana cara festival? festival Sakura dilaksanakan Ya boleh deh. Gimana cara? Ayo. Udah selesai belum? Belum? ini berarti kan kalau yang lingkari kata kerja mental itu Kamu tulis aja kata kerjanya di situ ya. kerja mental tuh Tadi udah dijelasin. Kata yang menunjukkan adanya ini perubahan tingkah laku. Contoh misalnya dia sedang berpikir, merasa. Oke, udah. Berarti Contoh kayak tadi, iya, misalnya tadi mau kan nulis si semua? bapak-bapak Oh, tuh boleh deh, boleh. ditanya, Bapak Adiksi, kenapa nggak kerja? mau Balik nulis lagi. sendiri bagian dia sendiri. Iya, banjir. Berarti ada perasaan apa di situ? Sedih. Coba lihat kalimatnya. apa Pip apa Pip kamu siapa adik Kak Bagaimana festival terakhir? Bagaimana festival Sakura? Kak, 5 menit lagi ya, Kak. Oke, Bu. Kira kamu siapa ya Ini apa? apa yang membuat masyarakat apa yang membuat masyarakat antusias karena dia menyaksikan budaya sekurang barat itu aja nggak sih Karena mengapa masyarakat apa ya? Ya. tapi bentar Ya. Kita aku balik lagi. Aduh, sakit. Bagaimana cara kita mengatasi kebakaran hutan? Gimana? Aman? Aman. Aman. Tersebut.
Gimana? Menurut tuh konjungsi Menurut konjungsi oleh sebab itu ya, Tuh, Bu Feti kan jawab jawaban ya. Kamu kejebak kan Bu Feti. Jawab jawaban. Lu jangan nanya-nanya gitu deh. Iya benar. Apa Pip? Apa yang dilakukan oleh masyarakat? Tunjukkan kemampuanmu. Apa yang dilakukan masyarakat ketika apa yang dilakukan masyarakat Sabar. Oke. Gimana? Aman? Ya. Dalam merayakan pakai semua kata tanya. Semua kata? Semua kata tanya. Enggak, kan bikin teks. Nomor 1 coba isilah bagian yang kosong dengan melengkapi unsur berita. Berarti maksudnya dengan melengkapi unsur beritanya masuk ke dalam teks. Maksud ibu, jangan kamu nulis berita bikin aja asal tapi unsur pembangun beritanya nggak masuk gitu loh. Nah, nomor 2 berarti yang membuat unsur pembangun berita. Nah, ini tadi siapa? Jawa salah. Ini masuknya nomor 2. Nomor 2 unsur pembangun berita tadi apa? Adik Simba. Ini kan bagaimana? Berarti udah unsur pembangun berita nih, udah bagaimana. Berarti ini nomor 2 bukan nomor 1. Paham nggak? di mana? Apa? Jadi ini ada tanyanya. Nggak usah, nggak apa-apa. Langsung jawab dari sini boleh. Kan tadi Bu bilang. diadakan gak sih? Apa? Kamu tulis apa? Berarti peristiwa terjadi, kamu boleh langsung jawab. Pertanyaan ditulis juga boleh. Di mana festival? Nggak apa-apa. Paham nggak nih? Udah ada ininya kan? Teksnya, acuannya. Ini yang ini, teksnya yang ini. Iya, kayak tadi yang tadi kita sudah pelajari ya. Kapan festival Sakura dilaksanakan? apa Kapan festival? Sakura dilaksanakan? Kita ambil yang simpel aja dulu. Siapa? Festival Sakura Dia dilaksanakan dong. Masa digelar? Kalau digelar tuh di mana nggak sih? Iya. Festival. Digelar tuh buat kata unsur bahasan. Digelar tuh buat kata-kata buat pertanyaan di mana harusnya. Jadi harusnya dilaksanakan. siapa? Kapan festival Sakura? Sakura dilaksanakan. Siapa yang mengikuti? Tuh, ini digelar. Kalau digelar tuh buat ketahuan di mana festival Sakura digelar di Desa Kenau. Siapa saja yang Siapa saja yang mengikuti Udah belum? festival Sakura itu aja. siapa saja yang mengikuti festival Sakura? Mengikuti aja. Ya udah nggak apa-apa.
Mengapa? Saya gak mau. Merek. Ngapa? Bisa. Mengapa? Karena budaya Sapura merupakan warisan leluhur yang selalu dilaksanakan. Mengapa? Sapura diadakan. Tadi bagaimana cara festival? Cara melaksanakan bisa. Cara melaksanakan Bagaimana cara melaksanakannya? Iya. Cara melaksanakan festival sebenarnya Panggilan kepada Alisha kelas 81. Alisha kelas 81 harap menuju meja piket sekarang juga. Teks dulu. Semangat. Oke, baik. Silakan dikumpulkan dulu LKDP yang tadi sudah Bu Feti kasih. LKPD. Ya, dikumpulin, Kak. Ini ya dikumpulin. Kertasnya dikumpulin, Kak. Sini. Ya, tidak apa-apa. Udah selesai? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum ya? Ya udah. Baik. Nanti dikumpulkan saja walaupun belum selesai ya. Nanti dikumpulkan buku latihannya, kertasnya juga. Yang lain mana? Ada yang belum dikumpulin? Silakan, Kak. Kelompok Jahwa, ayo. Segera. Teks kedua itu tentang kebakaran hutan. Mana Ardi? Kelompoknya mana? Zahwa, ayo. Bagaimana cara mengatasi? Oke, bagaimana setelah mengerjakan ini? Wah, Latihannya per kelompok, tugas per kelompoknya. Sangat bingung. Ada yang bingung, ada yang mudah gitu ya? Ya, alhamdulillah. Oke, baik. Nanti buku latihannya dikumpulin. Ya, dikumpulin ya. Nggak apa-apa ya. ini dibuka. Jadi dua-duanya itu kan udah dikumpulin. Nah, ini buku latihannya. Buku latihannya dikumpulin ya, Kak. Kemudian Bu Feti akan memberi tugas untuk pertemuan berikutnya. Buka halaman 143. Coba dilihat. Ya, ini ada latihan ya, nomor 1 sampai 10 dan soal 1 sampai soal 3. Kalian kerjakan langsung di buku paket aja ya. Oke. Gimana, ada yang mau bertanya? Tidak ada, Bu. Oke, baik. Hari ini kita mempelajari apa tadi? Tentang struktur dan ciri kebahasaan. Apa aja yang sudah kalian pelajari tadi hari ini? Strukturnya? Kepala berita, Teras berita, tubuh berita, kaki berita. Untuk ciri kebahasannya ada apa aja? kalimat langsung dan tidak langsung, Kalimat langsung dan tak langsung. konjungsi Kata kerja pewarta, konjungsi temporal, kata baku, denotatif dan keterangan waktu. Oke, Bu Feti harap hari ini sudah membawa ilmu baru ya.
dari pembelajaran bahasa Indonesia. Jangan dilupakan, diingat-ingat, akan berguna bagi kalian ya. Ketika nanti mudah-mudahan di sini ada yang jadi penyiar berita, ada yang jadi wartawan, penulis berita seperti itu ya. Manfaatnya dan efeknya sangat baik untuk kalian ketika melatih untuk menulis. Udah, baik kita akhiri pembelajaran hari ini ya dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana Kak? Silakan ditutup untuk kelas pembelajaran hari ini. Ketua kelas silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk yang tidak hadir siapa? Nadira. Disampaikan tugas PR-nya, disampaikan juga kelompoknya yang ini kan nggak masuk kan Nadira ke kelompok ini. Jadi disampaikan tugasnya apa aja ya. Kemudian nanti kalau sudah Nadira masuk, jangan lupa suruh temui Ibu Feti karena dikasih LKPD-nya ya. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan sebelum Bu Feti keluar kelas? Tidak ada, Bu. Tidak. Terima kasih. Sekian dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf atas pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucap terima kasih. Terima kasih Bu Feti. Ya, sama-sama kelas 71. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.